Kalau dari sisi ini kan pasti semua namanya perusahaan, saya kira merasakan semua yang soal dari akibat dari pandemi ini. Jurnalis sendiri dari sisi ekonomi misalnya pendapatan, Pak Yardin melihat apakah ada juga imbasnya begitu? Harus diakui, dan itu tidak hanya di Sulawesi Tengah. Iya. Tapi paling tidak di Indonesia itu dari setiap obrolan media daring, pertemuan-pertemuan daring itu selalu keluhannya selalu sama. Bagaimana media atau perusahaan pers itu menjadi sangat terganggu karena ekosistem besarnya itu terganggu. Apalagi media cetak. Media cetak itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di acara ini Palu Podcast bersama saya Roni Sandi. Hari ini kita kehadiran tamu. Nah, ini kawan-kawan saya juga nih seprofesi sebagai jurnalis. Kami akrab memanggilnya Pak Yardin. Nama lengkapnya Yardin Hasan. Beliau juga sekarang Wapemret ya di Palu Express. Atau direktur utama? kerja reporter tetap dikerjakan. Oh gitu. Selalu kawan saya ini merendah. Luar biasa. Beliau juga sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Palu. Nah, hari ini kita akan membahas soal jurnalis di tengah pandemi. Ya, begitu Pak Yardi ya. Nah, teman-teman, seperti apa nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan sekretaris Aji Palu ini untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Yardin, seperti apa kira-kira hasil pantauan Pak Yardin jurnalis di tengah pandemi khususnya kita yang ada di Sulawesi Tengah? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk diundang pada channel yang menurut saya ini menjadi babak baru dalam jurnalisme kita, bahwa bagaimana teman-teman ini menginisiasi sebuah kanal informasi yang bisa membuat kita interaktif dengan publik. Nah, kembali ke soal tema kita hari ini adalah soal bagaimana jurnalisme dan media itu sendiri di tengah pandemi. COVID-19 ini adalah suatu bencana non alam yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bahwa jurnalisme akan menghadapi masalah seperti ini. Ketika penduduk Kota Palu dan Sulawesi Tengah itu mengalami goncangan gempa bencana alam pada September 2018, jurnalis dan media itu masih bisa untuk bekerja dan masih bisa untuk menyuplai informasi kepada publik. Tapi pada hari ini, sudah sekitar 6 bulan berjalan sampai hari ini, praktis kerja jurnalisme itu menjadi terdistorsi, menjadi terganggu karena banyak protokol kesehatan yang harus dijalankan, dan itu kemudian sedikit banyak untuk mempengaruhi kerja jurnalistik. Salah satunya yang dampak yang terlihat dan kita rasakan sehari-hari dalam sebagai praktisi adalah bagaimana kita tidak bisa misalnya mengakses narasumber secara langsung. Padahal disiplin kualifikasi atau menyaksikan langsung di peristiwa di lapangan itu adalah sebuah keharusan bagi seorang jurnalis untuk mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang kredibel. Nah, hari ini ketika awal-awal pandemi kita diwajibkan untuk bekerja dari rumah, maka dasar-dasar jurnalistik itu tidak terabaikan. Misalnya kita cukup by phone atau konfirmasi yang harus ditemui. Konfirmasi yang harus ditemui itu kemudian digantikan melalui apakah itu email atau WhatsApp atau bertelepon. Nah, dalam situasi normal ini hal-hal kayak seperti ini sebenarnya itu bukan menjadi pilihan pertama, tetapi di tengah pandemi ini kemudian menjadi pilihan yang paling masuk akal karena ada keharusan untuk tidak bertemu langsung. Nah, ini menjadi problem bagi kita karena jurnalisme itu mengharuskan kita untuk mengecek sendiri lapangan. Tapi apa boleh buat itu harus kita tempuh, dan tidak boleh, jangan karena kemudian alasan pandemi COVID itu kemudian membuat karya jurnalistik kita terdistorsi ke masyarakat. Itu yang tidak boleh. Dan sampai hari ini baik secara pribadi maupun sebagai yang diamanahi untuk mengurus
lembaga ini di AJI melihat memang karya jurnalistik di zaman pandemi ini belum terlalu ideal, tapi setidaknya kita ketentuan-ketentuan jurnalisme dasar itu berjalan dengan baik. Setidaknya belum ada yang paling fatal dilanggar hanya karena misalnya ada kaidah jurnalistik yang terbuka. Untuk sementara seperti itu. Iya. Kalau dari sisi ini kan pasti semua namanya perusahaan, saya kira merasakan semua yang soal dari akibat dari pandemi ini. Jurnalis sendiri dari sisi ekonomi misalnya pendapatan, Pak Yardin melihat apakah ada juga imbasnya begitu? Harus diakui, dan itu tidak hanya di Sulawesi Tengah. Iya. Tapi paling tidak di Indonesia itu dari setiap obrolan media daring, pertemuan-pertemuan daring itu selalu keluhannya selalu sama. Bagaimana media atau perusahaan pers itu menjadi sangat terganggu karena ekosistem besarnya itu terganggu. Apalagi media cetak. Media cetak itu adalah industri pers pemakan uang paling rakus. Beda dengan media online. Yeah. Nah, media cetak itu kalau saya tidak salah, saya juga pernah aktif di media cetak, bahwa 60% operasional itu lari ke omset itu lari ke operasional. Nah, di zaman pandemi ini ketika mitra bisnis yang selama ini rajin atau secara rutin mengalirkan promosinya kepada media itu menjadi terganggu karena memang di sana industri-industri kita itu menjadi terganggu. Otomatis iklan yang mestinya masuk ke dalam industri media itu menjadi terganggu. Nah, itu harus diakui di Sulawesi Tengah dan hal itu terjadi, itu terasa. Bagaimana kemudian teman-teman yang di daerah yang di Palu misalnya, yang tadinya dia aktif di di media cetak, media print, lalu kemudian dia bermigrasi menjadi media e-paper atau PDF. Sementara memang masih banyak, dan itu menandakan bahwa memang secara bisnis, secara industri pers kita terganggu. Nah, saya mau melihat ini dari secara dalam skala yang lebih luas, menghimbau atau mengharapkan kepada perusahaan-perusahaan media jangan kemudian alasan gangguan COVID kepada industri media itu kemudian menjadi alasan untuk memperlakukan para wartawan itu menjadi seperti hak-haknya tidak terpenuhi. Itu yang harus kita garis bawahi, dan AJI sampai hari ini berjuang untuk itu. Bagaimana teman-teman yang selama ini medianya terganggu karena COVID itu setidaknya dapat tetap mendapatkan hak-haknya secara rutin. Itu yang penting. Dan selama ini memang kita juga belum mendapat laporan seperti apa, tapi paling tidak dengan aktifnya teman-teman di lapangan artinya memang gangguan itu walaupun ada, tapi setidaknya kita belum mendengar ada yang di PHK. Saya kira fakta-fakta itu menjadi kesyukuran bahwa perusahaan-perusahaan media kita di Sulawesi Tengah dan Palu itu masih memperhatikan karyawannya sebagaimana yang kita inginkan. Setidaknya seperti itu untuk sementara. Saya tidak tahu seperti apa ke depannya karena COVID ini juga kita belum tahu kapan dia berakhir. Jadi berpengaruh tidak Pak Yardin dari turunnya pendapatan perusahaan, kemudian ada beberapa karyawan yang kemudian harus ada pemotongan gaji atau harus dirumahkan begitu, kemudian apakah itu menjadi shock terapi buat teman-teman jurnalis di lapangan yang kemudian menjadi menurun semangatnya untuk melakukan tugas-tugas jurnalis? Menurun atau kemudian semangatnya menjadi kendur karena melihat fakta di perusahaannya itu menjadi karena arus kas mungkin terganggu. Itu sesuatu yang manusiawi. Saya kira bukan hanya wartawan, dimanapun profesi itu ketika kinerjanya itu tidak berbanding lurus dengan apa yang ia ingin dapatkan dari kompensasi itu, maka secara itu hal manusiawi dan mungkin perasaannya terganggu, mentalnya terganggu. Tapi sekali lagi profesi jurnalis itu adalah jalan pilihan. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, maka mungkin bisa kita merasa tidak nyaman untuk sementara di profesi ini, kita bisa mengalihkan ke profesi lain. Poin saya adalah jangan sampai kemudian ketidaknyamanan itu mempengaruhi karya jurnalistik. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir, Pak Yardin. Di tengah pandemi ini atau sekarang memasuki new normal, susah sekali bilang new normal. Adaptasi baru. Adaptasi baru.
Pak Yardin, apa harapannya buat teman-teman jurnalis, teman-teman profesi dan perusahaan pers khusus? Oke, yang pertama kepada perusahaan pers juga, kepada medianya itu sendiri. Di era yang COVID ini yang serba belum pasti ini, kita tetap mengharapkan bahwa organisasi perusahaan pers itu tetap memberikan hak-hak kepada wartawan sebagai penelitinya, bahwa kemudian ada persoalan-persoalan internal yang terkait dengan keuangan atau seperti apa, itu bisa kita maklumi bersama. Tapi paling tidak hak-hak dasar daripada jurnalis itu tidak boleh diabaikan hanya karena alasan COVID ini. Yang sesama kepada teman-teman wartawan, imbauan ini sebenarnya lebih tepatnya ke saya juga, karena saya juga jurnalis yang setiap hari masih terus melakukan liputan, jadi lebih tepatnya himbauan ini kepada diri sendiri. Kita tetap mengharapkan bahwa COVID dengan segala permasalahannya ini tidak kemudian membuat kita menurunkan kadar atau kualitas jurnalistik kita, karena apa yang kita sampaikan kepada publik itu bertanggungjawabannya kepada publik. Kalau misalnya kita membuat karya jurnalistik seadanya hanya karena alasan teknis di lapangan karena COVID ini, karena COVID itu, maka itu sebenarnya bukan alasan. Ini adalah jalan pilihan yang kita pilih, maka apapun risikonya kita harus mentaati kode etik atau apapun itu kaedah jurnalistik. Sebab kalau kita keliru menyampaikan sesuatu kepada masyarakat hanya karena ada persoalan teknis, alasan COVID itu bukan alasan. Karena yang tersesat nanti dari karya jurnalistik yang kita bagi itu adalah banyak orang, publik. Oke, demikian ya diskusi kita atau obrolan santai kita sambil ngopi di Ini Palu Podcast. Terima kasih nih Pak Yardin atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Roni Sandi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.